Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1007 sampai tahun 1010. Aku. Fu Rengui terdiam dan tidak berani mengatakan apapun. Senyuman di wajah Yin Yao menghilang, dan suaranya menjadi serius. Katakan sejujurnya, apakah kamu tidak mempercayai perkataan Li Shao, dan tidak memberikan obat kepada putramu sesuai resep Dr. Chang? Fu Rengui terdiam untuk waktu yang lama, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, saya baru saja melihat ada beberapa obat di resep yang tidak saya mengerti, jadi saya tidak berani memberikannya kepada Xiao He, jadi aku mengundang dokter lain. Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Bingung. Yin Yao berteriak, bodoh. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya takut. Takut. Li Shao bersedia merawat putramu. Itu milik putramu Berkah. Beraninya kamu mempertanyakan keterampilan medisnya. Tahukah kamu siapa dia? Nada suara Yin Yao adalah dia membenci besi tetapi bukan baja. Dia tidak percaya bahwa orang kaya, orang baik hati, dan bangsawan sudah begitu tua sehingga mereka bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Benar-benar kejutan. Bukankah dia hanya seorang murid magang pengobatan tradisional Tiongkok biasa? Meskipun keahliannya lebih baik, kata Fu Rengui bodoh. Hanya seorang magang. Yin Yao terdiam beberapa saat, dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak membiarkan dirinya mengumpat, apa yang kamu tahu? Aku bisa melihatnya. Kamu benar-benar berpikir kamu baik, bukan? Tinggal di kota pavilion kecil ini, aku bahkan tidak tahu namaku, kan? Sepertinya aku seorang kaisar setempat. Semua orang akan mendengarkanmu. Fu Rengui tertegun, aku. Jangan jelaskan, aku terlalu malas untuk mendengarkan. Anda menjawab saya, apa yang Anda tahu? Sebagai teman lama selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Yin Yao berkata begitu banyak kepada Fu Rengui. Semakin bingung dia. Ada apa? Saya hanya tahu bahwa dia bekerja sebagai magang di sekolah kedokteran Suande dan dia membunuh pengawal keluarga saya. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Dengan kata-kata ini, wajah Yin Yao tiba-tiba berubah menjadi jelek, bodoh. Teguran yang keras itu seperti guntur, yang membuat Fu Rengui gemetar. Tentu saja, seperti dugaanku, kamu telah berada dalam hal ini kota pavilion kecil terlalu lama, dan kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Apakah menurut Anda dia hanyalah seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok biasa? Ya, memang benar dia magang, tapi jika dia hanya magang, saya akan memanggilnya Li Shao. Yin Yao mengertakkan gigi, suaranya bercampur dengan amarah yang kuat, kamu sangat mengecewakanku. Siapa dia? Kebajikan yang kaya membingungkan, ada semacam keburukan dan perasaan di dalam hati. Siapa dia? Dia adalah putra surga, naga dari 9 surga. Ia berada di puncak dunia. Yin Yao berteriak, menurutmu betapa konyolnya dirimu? Meski Anda belum pernah bertemu dengannya, setidaknya Anda harus memperhatikan beritanya. 2 bulan lalu, di kota ajaib mengadakan permainan, Lo Fu Rengui tercengang. Dia merendahkan suaranya karena malu. Beraninya. Kamu berbicara kasar padanya, jika kamu tahu. Lebih dari 2 bulan yang lalu, Li Zixin, Presiden Asosiasi Pengobatan Flu Kerajaan Dingin, datang ke Tiongkok dengan 10 dokter terkenal dari Kerajaan Dingin dan bertarung dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Saat itu, semua dokter yang dikirim oleh Kerajaan Dingin adalah dokter terkenal di seluruh dunia, sedangkan Huaxia hanya mengirimkan 3 orang. Faktanya, itu 3 orang, dan hanya 1 orang yang akan bertarung pada akhirnya. Hati yang penuh kebajikan bertepuk tangan Deng, ekspresi wajahnya terkejut, apakah itu? Siapa lagi selain Li Shao? Li Shao akan mengalahkan semuanya dokter flu oleh 1 orang. Yin Yao hampir dikalahkan oleh kebodohan orang ini. Apa? Meskipun dia sudah menebaknya, Fu Rengui terkejut mendengar apa yang dikatakan Yin Yao. Jericho Li sendiri yang mengalahkan seluruh obat flu. Keterampilan medisnya luar biasa. Fu Rengui tidak percaya Jericho Li terlihat begitu muda, dan keterampilan medisnya sangat luar biasa. Li Zixin, seorang dokter pengobatan flu, juga tahu bahwa dia adalah ahli jantung dan paru-paru yang terkenal di dunia, yang bisa dikatakan sebagai tanda obat flu. Bisakah eksistensi sekuat itu dikalahkan oleh Jericho Li? Kebajikan yang kaya memiliki perasaan yang berputar-putar. Ya, ini hanyalah puncak gunung es Li Shao. Apakah menurutmu dia sama ahlinya dalam pengobatan? Yin Yao kedinginan. Apa? Fu Rengui terkejut lagi.
Bukankah ini akhir dari keterampilan medis? Apakah kamu kenal perusahaan Rende? Apakah maksud Anda raksasa di kota Lusu, yang bermunculan dan berkembang selangkah demi selangkah dan membuka seluruh Tiongkok hanya dalam beberapa bulan? Nama perusahaan Rende, bagi masyarakat di China, pada dasarnya tidak diketahui semua orang, meskipun beritanya diblokir, perusahaan Rende menjual obat yang sangat ajaib, pil Huayu 5 elemen. Terima kasih sudah mengetahuinya. Yin Yao tidak berkata baik. Fu Rengui tampak malu dan berkata, hanya dalam beberapa bulan, perusahaan Rende telah menciptakan kinerja penjualan yang mistis, dan nilai pasarnya telah melampaui 500 miliar beberapa hari yang lalu. Tidak ada perusahaan di Huaxia yang dapat menandingi pencapaian luar biasa tersebut, bahkan jika tidak ada perusahaan lain di dunia ini. Perkembangan perusahaan ini seperti pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang di perusahaan ini melakukannya. Sebaliknya, saya telah bekerja keras untuk perusahaan kaya selama bertahun-tahun, tetapi saya hanya dapat mengembangkan nilai pasar perusahaan hingga lebih dari 1 miliar yuan. Dibandingkan dengan perusahaan Rende, perusahaan keluarga kaya tidak layak disebut. Ini sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Tuan Yin, apa yang tiba-tiba Anda sebutkan tentang perusahaan itu? Apakah menurut Anda adik laki-laki Li adalah putra dari bos perusahaan? Fu Rengui berkata sambil tersenyum. Namun, detik berikutnya, kata-kata Yin Yao membuat wajahnya tersenyum. Wajah membeku di tempat. Tidak. Seluruh perusahaan adalah miliknya. Apa? Fu Rengui sangat ketakutan hingga dia terhuyung dan terjatuh dari kursinya. Untuk sesaat, dia mengira telinganya mendengar. Bagaimana menurutmu? Katakan lagi, perusahaan Rende adalah miliknya. Yin Yao tiba-tiba meninggikan suaranya. Kis. Tiba-tiba, udara menjadi tenang. Fu Rengui mati rasa dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Saat berikutnya dia menelan ludah dan berseru tak percaya, bagaimana mungkin? Bukankah saya mendengar bahwa Tuan Li adalah pendukung perusahaan Rende? Jangan bilang, Tuan Li adalah, Tuan Li, itu dia. Yin Yao mendengus. Fu Rengui langsung ketakutan. Setelah 1 menit penuh, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, apakah dia Tuan Li? Apakah Anda bercanda? Petik 2. Dia tidak percaya dari lubuk hatinya. Dikatakan bahwa Jericho Lee adalah orang yang berdiri tinggi di atasnya. Karena kontrasnya terlalu besar. Bab 1008. Ya. Menurutmu mengapa aku memanggilnya Li Shao? Dulu, masing-masing dari 7 kota besar di Huizhou memiliki keluarga yang kuat. Sebelum Tiancheng, Feng Jia adalah satu-satunya. Sekarang keluarga Yinku. Menurutmu apa itu? Alasannya? Yin Yao berkata dengan dingin, karena aku menyerah padanya maka dia menghancurkan 7 keluarga-keluarga Yan saat ini. Fu Rengui benar-benar tercengang. Bibirnya bergetar dan dia menelan ludahnya dengan keras. Apakah dia benar-benar Tuan Li? Mudah sekali. Kepalanya berdengung. Saat ini, dia hanya punya satu perasaan. Pandangan dunianya akan runtuh. Yin Yao berkata dengan lemah. Dewa bela diri. Tanda tanya petik 2. Kebajikan yang kaya dan mahal, Zeng, ini lagi alasannya. Tahukah Anda mengapa keluarga Yin dapat menggantikan keluarga Feng? Fu Rengui menggelengkan kepalanya. Bukankah karena dia membantumu memadamkan angin pulang dan memberimu kesempatan untuk menjadi yang teratas? Jika sesederhana itu, apa pendapatmu tentang Yin keluarga? Ada begitu banyak keluarga di kota Pavilion. Mengapa mereka mendapatkan keluarga Yin? Menghadapi pertanyaan Yin Yao, Fu Rengui terdiam. Dia memutar alisnya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menjawab, apakah karena kamu adalah keluarga bela diri? Tidak sebodoh itu. Yin Yao memberikan jawaban yang positif, alasan mengapa 7 keluarga memiliki status transenden adalah karena setiap keluarga memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang tidak pernah berupa uang, kekuasaan, tetapi pejuang. Saya, di keluarga Yin, sekarang memiliki nomor prajurit zaman bigu. Orang yang menghancurkan lembah. Fu Rengui mengerutkan kening. Dia hanya tahu sedikit tentang seni bela diri. Untungnya, setelah mengenal Yin Yao selama bertahun-tahun, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Samar-samar ia ingat bahwa pencak silat adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan kuat atas rakyat biasa. Kekuatan mereka dapat dibagi menjadi kuat dan lemah, dan periode bigu adalah level yang sangat kuat. Ya, dialah yang menghancurkan lembah. Sebelum adanya 7 keluarga, setiap keluarga memiliki setidaknya 1 prajurit. Seni bela diri dapat dibagi menjadi kuat dan lemah, dari latihan Qi yang paling dasar, hingga periode dasar, dan kemudian ke Kai Guang, bigu. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatannya. Orang biasa hanya mencari kematian ketika mereka menghadapi praktisi seni bela diri. Praktisi seni bela diri yang paling umum dapat dengan mudah membunuh lebih dari 10 orang kuat.
Kiss. Kekayaan yang kaya dan mahal dituangkan untuk menarik napas dingin, sangat mengerikan. Dia akhirnya mengerti mengapa status keluarga Yin di kota Pavilion begitu tinggi, dan tidak peduli bagaimana keluarga kaya itu berjuang, mereka tidak akan pernah menjadi keluarga kedua di kota Pavilion. Alasan utamanya ada di sini. Ya, menurutmu itu akhirnya. Di zaman Bigu, ada alam bernama Jindan, yaitu Tianxi. Guru surga berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat yang bisa menjadi guru surga. Di zaman kuno dan modern, keluarga manapun, asalkan memiliki penguasa surga, sama dengan memiliki kualifikasi untuk menjadi keluarga Tianzi Hao. Kata-kata Yin Yao luar biasa. Apa? Fu Rengui kaget dan kaget. Jika kamu memiliki guru surgawi, kamu dapat menjadi keluarga surgawi. Ya. Keluarga manapun, asalkan memiliki guru surgawi, bisa menjadi keluarga nomor surgawi. Ada 10 keluarga nomor surgawi di Beijing, yang masing-masing sangat kuat. Faktanya, ada lebih dari 10 guru surgawi di Huaxia, tetapi mereka tidak terkendali. Beberapa orang tidak suka dibatasi oleh perjanjian keluarga. Beberapa orang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan mereka tidak ingin memperjuangkan gelar keluarga Tianzi Hao. Meski begitu, selama itu adalah keluarga Tianxi, bisa sejajar dengan keluarga Tianzi Hao. Mendengar ini, Fu Rengui terkejut dan iri. Untuk keluarga manapun, semua orang ingin keluarganya kuat dan dihormati. Dia tidak terkecuali. Jika dia punya kesempatan, dia tentu berharap keluarga kaya itu bisa menjadi keluarga yang ternama. Jika keluarga kaya memiliki guru surgawi, dia terpesona. Yin Yao dengan dingin menyela lamunannya, hentikan idemu yang tidak realistis itu secepat mungkin, apakah menurutmu guru surgawi begitu sukses? Huaxia begitu besar sehingga hanya ada beberapa ratus orang yang bisa menjadi penguasa surga. Mereka adalah keberadaan yang gemilang, ratusan. Sedikit sekali. Fu Rengui terkejut. Cara seni bela diri dan Taoisme bertentangan dengan surga itu sendiri. Mereka yang bisa menjadi penguasa surga pastilah langka. Bagaimana Anda bisa berlarian seperti kubis Cina? Kalau tidak, bagaimana guru surgawi bisa begitu dihormati? Yin Yao tidak mengatakannya dengan baik. Fu Rengui menggaruk kepalanya dengan canggung, benar. Ada Master Tianxi yang kuat dan lemah. Saat ini, ada 300 Master Tianxi di permukaan. Yin Yao berkata lagi. Apakah ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah dari guru surgawi? Fu Rengui sedikit terkejut. Tentu saja, ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di alam manapun. 300 orang yang tercantum dalam daftar guru surgawi diatur dan dibagi sesuai dengan kekuatan masing-masing. Sangat mustahil bagi orang-orang di belakang untuk melakukannya mengalahkan orang-orang di depan. Di antara 300 guru surgawi, pernah ada seorang pria bernama Gai Zhouyu yang menduduki peringkat pertama. Suara Yin Yao tiba-tiba menjadi sangat menyesal. Gai Zhouyu. Fu Rengui mengerutkan kening, Gai. Apakah itu ibu kota keluarga Tianzi Hao, keluarga Gai? Dikatakan bahwa keluarga Gai menempati urutan pertama dalam keluarga Tianzi Hao karena ada seorang pria bernama Gai Zhouyu di keluarga Gai. Kamu tidak terlalu bodoh. Yin Yao mengangguk, Gai Zhouyu, juga dikenal sebagai pedang Tianyu, adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Pada usia 25 tahun, ia berhasil menembus penguasa surga dan dipuji sebagai jenius pertama seni bela diri Tiongkok. Seorang pria bertarung melawan 7 tuan surgawi, meraih kemenangan penuh. Sejak itu, dia telah menetapkan posisinya yang tak tergoyahkan dalam daftar tuan surgawi. Fu Rengui membuka mulutnya lebar-lebar, hal seperti itu bagi orang awamnya, dampaknya tidak diragukan lagi sangat besar. Tapi itu masa lalu, desah Yin Yao. Waktu lampau. Fu Rengui langsung tercengang. Dia keluar dari daftar guru surgawi dan diambil alih oleh yang lain. Bukankah dia nomor 1? Tidak. Yin Yao menggelengkan kepalanya perlahan, dan nadanya menjadi lebih rumit. Sekitar sebulan yang lalu, Gai Zhouyu ditantang oleh seorang pria untuk bertarung sampai mati dengan pria itu di tempat terkenal yang menentukan di ibu kota, Menara Qiankun. Saat itu, banyak keluarga di Beijing mengetahui berita tersebut, tetapi banyak orang yang tidak mengetahui berita tersebut. Optimis terhadap penantangnya dan berpikir bahwa dia sedang mencari kematiannya sendiri. Bagaimanapun, Gai Zhouyu menjadi terkenal 20 tahun yang lalu dan menduduki peringkat pertama dalam daftar guru surgawi. Semua orang yang mencoba menantangnya mati, dan semua orang merasakannya kali ini tidak terkecuali. Sebagian besar anggota keluarga tidak mengirim orang untuk menonton pertempuran. Mereka semua adalah anggota keluarga yang lemah atau kecil. Mereka hanya ikut bersenang-senang. Namun, ketika hasil perang menyebar, mereka yang melakukannya tidak pergi sangat menyesal, sedangkan mereka yang tidak pergi tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Bab 1009.
Gai Zhouyu dibunuh oleh penantang. Fu Rengui menjawab. Iya. Penantang, yang lahir di langit, bangkit seperti komet, dan menerobos kekuatan sihir Zhouyu yang tak tertandingi dengan pedang demi pedang, yang membuat semua orang yang ragu tutup mulut. Dia membunuh Gai Zhouyu, mengakhiri mitos dewa perang yang tak terkalahkan ketika Yin Yao mengingat pertempuran pada saat itu, dia masih penuh dengan emosi. Kebajikan yang kaya juga menunjukkan kerinduan yang kuat untuk mengakhiri mitos satu generasi. Seberapa kuatkah untuk mencapai hal ini? Dia bahkan dapat membayangkannya jika penantang berhasil, dia akan menjadi terkenal dan terkenal. Daftar Master Surgawi tidak mencatat Master yang mati, tetapi posisi Gai Zhouyu sebagai orang nomor satu dalam daftar Master Surgawi tidak tergoyahkan selama 20 tahun. Kali ini, dia mati di tangan sang penantang, dan sang penantang secara otomatis menggantikannya. Sungguh suatu kehormatan yang mulia bagi Yin Yao untuk menjadi yang pertama dalam daftar guru surgawi. Bagi pejuang manapun, untuk bisa mendapatkan posisi itu adalah perjuangan seumur hidup. Oh, siapa dia? Fu Rengui bertanya dengan santai. Yin Yao menarik napas dalam-dalam dan perlahan melontarkan beberapa kata dari mulutnya. Penantangnya adalah seorang pria yang sangat muda. Dia berusia awal 20-an. Begitu dia lahir, dia membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan semua suara yang mempertanyakan dia. Setelah kemenangan, dia memberi dirinya gelar baru, menggantikan nama aslinya. Dewa Bela Diri, Dewa Wu Li Xuanyuan, Li Xuanyuan. Tunggu sebentar. Tampaknya Yin Yao baru saja mengatakan bahwa gelar guru Li saat ini adalah Dewa Bela Diri. Fu Rengui disambar petir. Harimau itu gemetar, dan ekspresinya terpaku di tempat. Detik berikutnya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang besar. Bagaimana menurutmu? Dewa Bela Diri. Dia adalah Dewa Seni Bela Diri. Ya. Dia adalah Li Xuanyuan, yang menempati peringkat pertama dalam daftar penguasa surgawi, terkenal di Tiongkok, dan mengakhiri mitos bahwa pedang Tianyu tidak dapat mengalahkan Dewa Perang. Ia juga murid dari perkataan Chang Xuande Yin Yao, seperti palu besar, menghantam jantung Fu Rengui dengan keras, membuatnya hampir roboh di tempat. Dia mundur dengan ngeri, tubuhnya hancur, wajahnya kusam dan sulit dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda yang tampak biasa-biasa saja memiliki latar belakang yang begitu buruk. Tuhanku. Apakah dia sedang bermimpi? Bahkan dalam mimpi, mimpi ini terlalu buruk. Dan dia juga memperhatikan bahwa Yin Yao baru saja menyebutkan sepatah kata pun. Dokter Suci. Dokter Chang, apakah dia seorang dokter suci? Fu Rengui menjadi gila. Haha, menurutmu apakah setiap orang layak menjadi Tuan Li Sao? Yin Yao mencibir, pengobatan Tiongkok juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda, dari magang biasa hingga pengobatan Tiongkok yang bisa mandiri. Selain pengobatan tradisional Tiongkok, ada Mingyi yang sudah menjadi tingkat ahli terkenal. Adalah Tianyi. Tidak banyak Tianyi yang dapat mencapai level ini di seluruh negeri. Diperkirakan jumlahnya kurang dari 1.000 orang. Adapun obat surgawi, itu adalah obat suci yang berdiri di piramida medis. Dan semua yang suci dokter di Tiongkok hanya 12. Adapun Dr. Chang, dia adalah yang pertama dari 12 orang suci. Dia adalah dokter suci nomor 1. Boom. Kepala Fu Rengui meledak, benar-benar kosong. Bang dong. Dia jatuh ke tanah, wajahnya kusam, kepalanya berdengung, dan dia melingkari kata-kata Yin Yao. Yang pertama dari 12 dokter. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja akan memiliki keterampilan medis yang begitu kuat. Kakak. Bibir Fu Rengui memiliki gemetar dan giginya gemetar, saat ini hatinya tidak bersemangat, tapi takut dan gelisah. Ketika dia berpikir bahwa dia telah menyinggung Chang Xuande, Jericho Lee dan lainnya sebelumnya, yang dia rasakan adalah kegelisahan dan ketakutan yang mendalam. Mengapa mereka begitu kuat sehingga mereka lebih suka membuka rumah sakit kecil di tempat sekecil itu? Fu Rengui tidak mengerti. Menurutnya, karena mereka sangat kuat, mereka pasti brilian. Setidaknya mereka harus bekerja di rumah sakit besar. Apa yang Anda tahu? Yin Yao memutar matanya, siapa yang memberitahumu bahwa mereka harus bekerja di rumah sakit besar? Apakah menurutmu Dr. Chang dan Li Sao akan kekurangan uang? Pergi ke rumah sakit besar untuk bekerja, bisakah kamu mengikat tangan dan kaki seseorang saja? Hanya saja di rumah sakit kecil seperti itu bisakah kita belajar kedokteran dengan sabar? Di tingkat Dr. Chang, mengejar keterampilan medis yang lebih tinggi adalah apa yang kita inginkan sepanjang hidup kita, bukan berjuang untuk ketenaran dan kekayaan. Kata-katanya tepat dan membuat Fu Rengui diam di tempat. Melihat dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, Yin Yao berkata dengan marah,
Saya sudah mengingatkan Anda, bagaimana mungkin orang yang saya perkenalkan kepada Anda adalah seseorang yang mencari ketenaran. Anda tidak mendengarkan, dan Anda meragukan pendapat orang lain. Keterampilan medis. Konyol, dengan kemampuan Li Shao, medis dan seni bela diri, hampir tidak ada penyakit langka di dunia. Jika Anda tidak percaya padanya, Anda bisa memikirkannya. Jika Anda tidak percaya padanya, Anda baik-baik saja dalam menganjurkan dan kehilangan resepnya, pergilah ke dokter lain untuk menemui putra Anda. Dia tidak tahu berapa banyak penghargaan medis yang dia menangkan ketika dia masih muda. Sekarang dia sudah lama acuh tak acuh terhadap hal itu, dan tidak jarang sama sekali. Namun jika dia tidak mempublikasikan atau berbicara, bukan berarti orang lain mempertanyakan keterampilan medisnya. Usus Fu Rengui kini membiru. Jika dia tahu bahwa kedua guru dan murid ini begitu kuat, dia tidak akan berani mempertanyakan keterampilan medis orang lain bahkan jika dia memberinya keberanian. Sekarang sudah terlambat. Semuanya telah dilakukan. Sudah terlambat untuk melupakannya. Ya. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Yin Yao benci besi tidak terbuat dari baja. Dia merekomendasikan orang. Fu Rengui tidak mempercayai Chang Xuande dan Jericho Li. Bukankah dia bahkan mempercayainya? Terlalu banyak. Dari mana aku tahu akan seperti ini? Wajah kaya dan mulia pahit. Di mana kamu tahu? Di mana kamu tahu? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Semua orang akan berkata, saya sudah mengingatkan Anda, jangan menyinggung perasaan orang lain. Anda tidak mendengarkan saya. Apakah kamu pikir kamu hebat? Seberapa banyak cahaya yang didapat keluarga kaya Anda pada tahap saat ini? Kami pernah keluar dari tentara. Bukan apa-apa bagiku untuk membiarkanmu, tapi bukan berarti orang lain akan membiarkanmu. Kamu terlalu berlebihan, teriak Yin Yao. Fu Rengui sekarang ingin mati. Dia tampak sedih dan berkata, sudah berakhir, sudah berakhir. Yin Yao tertegun, ada apa? Aku. Ada apa? Wajah Yin Yao berubah, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Jangan bilang, biarkan pengurus rumah tanggamu, yang tidak tahu langit dan bumi, lari mencari masalah Li Shao lagi. Bab 1010. Jika dikatakan bahwa orang yang paling mungkin menimbulkan masalah di antara keluarga kaya, hal pertama yang dipikirkan Yin Yao adalah Fudakai. Dia terlalu sadar akan sifat Fudakai. Dia sok. Mengandalkan kekuatan keluarga kaya, dia memandang orang melalui lubang hidungnya sepanjang hari. Dia membawa rak yang tinggi dan berbicara dengan semua orang. Watak seperti itu akan menyinggung perasaan orang dimanapun. Jika suatu hari keluarga kaya berhasil mengalahkannya, itu pasti karena Fuda. Fu Rengui sedih dan ragu-ragu untuk mengatakan, setelah kondisi Xiaohe memburuk tadi malam, saya meminta pengurus rumah tangga untuk pergi ke rumah sakit pagi-pagi sekali untuk mencari Dr. Chang dan Li Shao. Saya khawatir, tetapi saya ingin meminta pengurus rumah tangga untuk melakukannya. Undang orang ke sini secepatnya. Tapi sebelum aku meneleponmu, pengurus rumah tangga menelepon untuk memberitahuku bahwa dia punya konflik dengan dokter. Li Shao Chang. Li Shao membunuh salah satu ahli yang diundang oleh pengurus rumah tangga dan mengusirnya. Setelah itu, wajah Yin Yao langsung membeku dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Melihat dia tidak berbicara, Fu Rengui merasa semakin tidak nyaman. Dia sangat cemas sehingga dia berkata, orang tua, jangan berhenti bicara. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini, persiapkan untuk putramu. Yan Yao menjadi tenang dan berkata dengan dingin. Apa? Ratapan Fu Rengui tiba-tiba berakhir. Bersiaplah untuk masa depan. Yin Yao berkata dengan dingin, kamu telah benar-benar menyinggung Li Shao. Li Shao tidak membunuhnya. Dia sangat baik hati. Fu Rengui terkejut dan menjadi pucat, tidak. Pasti ada jalan. Kita harus menyelamatkan sungai. Tidak ada bantuan. Bahkan jika para dewa datang, itu tidak akan membantu. Suara Yin Yao dingin, tanpa jejak. Emosi. Li Shao adalah pembicara yang sangat baik. Selama dia mengikuti temperamennya, terutama dalam aspek penyembuhan penyakit dan penyelamatan orang, bahkan jika dia punya masalah dengannya, dia tidak akan berdaya. Bunuh kali ini, yang menunjukkan kebaikan apa yang telah kamu lakukan. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa dengan semua masalahmu, aku khawatir hanya Li Shaoneng yang bisa menyelamatkan putramu di dunia. Namun, hal buruknya adalah tindakan Fu Dakai dan Fu Rengui benar-benar membuat marah Jericho Li. Jericho Li jelas tidak bisa menyelamatkan orang. Hanya ada satu kata mati yang menunggu Fu He. Wajah Fu Rengui bahkan lebih pucat lagi. Dia berkata dengan cemas, tidak. Yin Tua, bukankah kamu pernah membujuknya sebelumnya? Apakah dia berjanji untuk mentraktir Xiao He? Tolong bujuk dia lagi. Tolong. Tidak ada gunanya memohon padaku.
Yin Yao menolak dengan tegas, saya bisa meyakinkan kesuksesan karena dia hanya setuju ketika dia melihat wajah saya, tetapi hanya sekali. Anda telah menyinggung perasaannya lagi dan lagi. Sekarang saya akan membujuknya, dan dia tidak akan menghargainya. Itu. Sebaliknya, dia akan bertengkar denganku. Pada akhirnya, dia akan menjadi lebih kejam. Aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Ketika terjadi kesalahan, jangan tanya Li Shao secara pribadi, tapi biarkan kebodohanmu pengurus rumah tangga pergi. Kumpulkan jenazah putramu, tidak. Fu Rengui melolong getir. Wajah Yan Yao tanpa ekspresi. Meskipun dia tidak tahan, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Bukan hanya tidak ada gunanya meminta untuk kedua kalinya, tetapi juga akan membuat Jericho Lee semakin marah. Awalnya Yin Yao merekomendasikan orang ke Chang Xuande, artinya Jericho Lee dan Chang Xuande baik hati dan tidak akan menolak untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Bagaimana kabarmu? Ketahuilah bahwa Fu Rengui melakukan hal bodoh sejak awal. Alih-alih pergi sendiri, dia malah melepaskan Fuda. Alhasil, tidak ada kecelakaan. Fuda yang memandang orang dari lubang hidung langsung menyinggung perasaan orang. Pada akhirnya, Yin Yao maju untuk membujuk Jericho Lee. Lagi pula, selama Fuda jujur dan tutup mulut, dan Fu Rengui mengesampingkan gayanya yang biasa, tidak akan terjadi apa-apa. Jericho Lee dan Chang Xuande selalu menjadi orang yang murah hati, dan mereka tidak peduli pada apapun. Tanpa diduga, Yin Yao kembali membaca orang yang salah. Fu Rengui dan Fu Da tidak pernah berubah pikiran. Di permukaan, hal-hal tersebut tidak membuat Fu He menjadi lebih baik, namun memperburuknya. Saat ini, masih ada kemungkinan untuk diperbaiki. Selama Fu Rengui meminta bantuan secara langsung, hati Chang Xuande melembut, dan kebanyakan dari mereka tidak akan menolak. Dengan cara ini, masih mungkin untuk menyelamatkan nyawa Fu He. Namun, Fu Rengui sekali lagi melakukan kesalahan, dan dia meminta Fu Da mengundang seseorang untuk membuka sesuatu yang tidak cukup untuk berhasil tetapi lebih dari cukup untuk gagal. Di permukaan memang, tolong, namun nyatanya, praktik Fu Da Kai tidak ada bedanya dengan penculikan. Dia masih gaya superior. Tidak ada kecelakaan. Saya tersinggung lagi. Ini ketiga kalinya saya menyinggung seseorang. Seperti kata pepatah, tidak lebih dari 3 hal. Jika Anda menyinggung 1 atau 2 kali, Anda bisa menyelamatkannya. Tetapi jika Anda menyinggung 3 kali, bahkan orang yang paling murah hati pun tidak akan mentolerirnya. Terlihat dari pembunuhan Jericho Lee yang tidak memiliki kesabaran untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan Chang Xuande sudah tiada. Hanya sedikit orang di dunia yang bisa menyelamatkan nyawa Fu He karena penyakitnya. Mungkin selain Jericho Lee dan Chang Xuande, masih ada orang lain yang bisa menyelamatkan Fu He. Tapi mengingat nyawa Fu He yang dipertaruhkan, kalaupun ada orang lain yang bisa mengobatinya, percuma saja. Dari segi waktu, Fu Rengui tidak punya cukup waktu untuk mencari dokter lain yang bisa menyelamatkan orang. Aku takut kalau kita menemukan seseorang, Fu He akan pergi ke istana neraka untuk waktu yang lama, bodoh. Sangat tepat menggunakan 2 kata ini untuk menggambarkan kekayaan dan kebajikan. Ada lebih banyak kegagalan daripada kesuksesan. Itu juga kata yang bagus untuk menggambarkan Fuda. Seperti yang dipikirkan Yin Yao sebelumnya, jika suatu saat keluarga kaya mendapat masalah besar, itu pasti karena kemakmuran. Yin Lao, tolong selamatkan Xiao He. Aku memang anak yang seperti itu. Fu Rengui mulai menangis. Sekarang dia sangat menyesalinya. Jika waktunya bisa terulang, dia pasti akan mengambil sikap terbaik dari awal. Namun, waktu tidak dapat diputar ulang, dan tidak ada obat penyesalan di dunia. Tolong Yin Lao, Xiao He tidak bisa mati. Jika dia mati, keluarga kaya saya akan menjadi yang terakhir. Fu Rengui menangis. Mendengar tangisannya, Yin Yao tidak tahan. Bagaimanapun, dia berhati lembut. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dalam-dalam, aduh. Jika kamu tahu siapa dirimu, mengapa kamu memulainya? Pada awalnya, lakukan apa yang aku katakan, di mana akan ada masalah seperti itu. Aku akan mencobanya, tetapi sekarang kamu sudah menyinggung orang lebih dari sekali. Saya tidak dapat menjamin kata-kata saya akan berhasil. Terima kasih, Tuan Yin. Jika Anda dapat menyembuhkan sungai, Anda akan menjadi dermawan penyelamat hidup saya. Hingga saat ini, Fu Rengui tidak mengudara, karena dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk tampil. Tanyakan lagi. Jika Li Shao tidak setuju, kamu harus bersiap sejak dini. Yin Yao menghela nafas dalam-dalam, dapat dikatakan bahwa dia tidak mengharapkan situasi ini. Mungkin saat dia kembali ke Tinceng kemarin, dia seharusnya tidak pergi. Dia seharusnya pergi ke keluarga kaya bersama Jericho Lee, untuk mencegah tragedi itu. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang.